Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita ucapkan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita yang pada pertemuan yang lalu kita masih membahas iman kepada Rasul, di mana pada akhir pembahasan pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan beberapa manfaat atau buah yang dihasilkan dari iman kepada utusan-utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, dengan beriman kepada utusan-utusan Allah, akhirnya kita bisa bersyukur kepada Allah atas nikmat besar yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada hambanya, di mana dengan diutusnya para utusan-utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada manusia, adanya utusan-utusan Allah yang Allah utus kepada manusia yang menjelaskan tentang jalan yang bisa menyampaikan kita ke surga, mengingatkan kita akan sebab-sebab yang bisa menyebabkan seorang hamba terjerumus ke dalam api neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka diutusnya utusan-utusan yang tugasnya seperti ini merupakan nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan memahami penjelasan-penjelasan mereka akhirnya kita bisa mengetahui mana jalan yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga dan mana amal perbuatan yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam api neraka. Sehingga tatkala kita sudah mengetahui jalan itu adalah jalan yang akan memasukkan kita ke dalam surga, maka kita menempuhnya. Kalau kita sudah mengetahui itu adalah amal perbuatan yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga, maka kita pun mengerjakannya. Sebaliknya, jika seandainya kita mengetahui dari penjelasan para nabi dan rasul, kalau perbuatan tersebut menyebabkan kita masuk ke dalam neraka, maka kita bisa menjauhinya. Jadi ini nikmat besar yang patut untuk kita syukuri tatkala Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita seorang rasul, mengutus kepada kita seorang rasul. Karenanya pada pertemuan yang lalu kita telah bacakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, laqad manna Allahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah mengatakan laqad manna Allah, sungguh Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan karunia yang sangat besar kepada orang-orang yang beriman. Karunia apa? Idh ba'atha fihim rasulah. Tatkala Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus kepada mereka seorang rasul. Yatlu alaihim ayatihi, yang mana rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Quran,
wal hikmah, yaitu sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, padahal sebelumnya mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Ini kaum muslimin, poin yang kedua yang kita jelaskan, buah dari iman kepada Rasul. Kemudian yang ketiga, kalau kita beriman kepada utusan-utusan Allah, maka kita bisa mencintai utusan-utusan Allah, bisa mengagungkan mereka, menyanjung mereka sesuai dengan yang layak untuk mereka. Karena mereka adalah utusan Allah, dipilih oleh Allah untuk mengemban risalah. Wali'annahum qamu biibadatihi, karena mereka juga adalah hamba-hamba Allah yang telah melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Kita lihat bagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu tatkala beribadah. Tidak ada seorang manusia pun yang ibadahnya lebih baik daripada ibadah Rasulullah SAW. Tidak ada seorang hamba, setinggi apapun iman yang dia miliki, sesemangat apapun yang dia miliki untuk beribadah kepada Allah, maka tentunya tidak ada seorang pun yang bisa menyamai ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karenanya tatkala beberapa orang sahabat datang bertanya kepada para istri Rasulullah tentang ibadah Rasulullah, maka setelah dijelaskan bagaimana ibadah Rasulullah, maka yang satu berikrar untuk tidak tidur setiap malam dan ingin melaksanakan sholat malam sepanjang malam. Yang satu berikrar, aku tidak akan pernah berbuka di siang hari, aku akan terus berpuasa. Ya, setiap hari aku akan terus berpuasa. Sedangkan yang ketiga berikrar untuk tidak menikah. Maka Nabi SAW ingatkan mereka, sesungguhnya aku mendengar kalian mengatakan ini dan ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, amma ini, adapun aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Aku sholat dan aku juga tidur, aku berpuasa dan aku juga berbuka, dan aku menikahi beberapa orang wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan dari umatku. Jadi Nabi orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tidak ada manusia yang paling takut kepada Allah, tidak ada manusia yang paling bertakwa kepada Allah selain beliau. Maka kita wajib mencintai beliau. Tidak boleh kita merendahkan beliau, melecehkan beliau. Kita mesti mengagungkan dan memuliakan beliau. Bahkan salah satu di antara hak yang mesti kita ucapkan tatkala kita menyebut nama beliau adalah mengucapkan salawat dan salam untuk beliau. Kita diperintahkan untuk mengucapkan salawat dan salam untuk beliau. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa yang bakhil? Siapa seorang yang disematkan padanya gelar bakhil, pelit, kikir? Maka Nabi SAW menjelaskan, al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Orang yang kikir itu, kata Rasulullah, adalah seorang hamba yang namaku disebutkan di sisinya, akan tapi ia tidak mengucapkan salawat untukku. Ini kaum muslimin. Jadi wajib kita mengagungkan para nabi, wajib kita memuliakan mereka. Bahkan kita diperintahkan setiap menyebut nama mereka, kita diperintahkan untuk mengucapkan salawat dan salam untuk mereka, alaihi wassalatu wassalam. Kemudian wa tablighi risalatihi wa nushi li ibadihi. Kenapa kita mencintai para rasul? Di samping mereka adalah utusan Allah, pilihan Allah, mereka orang yang telah melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kita juga menyadari dan meyakini bahwa mereka telah menyampaikan risalah ini dengan baik. Tugas yang mereka emban telah mereka laksanakan dengan baik. Mereka benar-benar telah memberi nasihat kepada hambanya, hamba Allah dengan baik. Dalam Islam, seorang muslim yakin bahwa tidak ada syariat yang disembunyikan oleh siapa? Rasulullah. Semua sudah dijelaskan. Semua sudah dijelaskan. Bahkan pernah kita singgung, kalau seandainya Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau seandainya Rasulullah SAW menyembunyikan satu ayat dari kalian, maka yang akan disembunyikan adalah satu ayat. Ayat apa itu? Siapa yang tahu? Ini udah lama ini. Ayat Qisas. Tentang Qisas. Salah. Kalau Aisyah mengatakan kalau seandainya ada ayat dalam Al-Quran yang disembunyikan oleh Nabi kalian, maka ayat yang ini yang akan disembunyikan dari kalian. Ayat tentang menjaga mitigasi. Apa ayatnya?
Siapa yang bisa? Baru saya yang dapat. Karena saya akan jawab. Yang panitia nggak apa-apa ya? Bapak marah panitia Pak. Ayah. Jadi ayatnya benar ayat yang terjadi atau ayat yang diturunkan oleh Allah tentang kasus Zaid dengan Zainab bintu Jahsy radhiyallahu taala. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula." Ayat ini adalah ayat yang kata Aisyah, kalau Nabi SAW ada menyembunyikan dari kalian satu ayat, maka ini akan disembunyikan. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat sebelumnya, wa tukhfi linnasi mallahu mubdi wa takhshan nas wallahu ahqqu an takhsha. Engkau menyembunyikan sesuatu, tidak terus terang dengan sesuatu yang Allah akan ungkap itu selanjutnya. Allah akan ungkap. Engkau masih sembunyikan, padahal Allah akan mengungkapnya. Wa takhshan nas wallahu ahqqu an takhsha. Engkau takut dari celaan manusia yang seharusnya Allah lebih engkau takutkan. Itu teguran Allah. Ini karena beliau memang sangat malu kala itu. Kalau seandainya beliau menikah istri dari mantan anak angkatnya. Ini merupakan aib besar yang orang Arab semua pasti akan mencela beliau. Ini apa Muhammad? Mantan anaknya, mantan menantunya dia nikahi. Ya, karena mereka menganggap anak adopsi, anak angkat itu seperti anak kandung. Jadi istrinya itu yang menantu. Jadi orang Arab itu sangat mencela. Semua orang Arab tahu ini merupakan pelanggaran berat. Di tengah masyarakat tradisi mereka, kalau ada seorang bapak yang mengadopsi anak, mengangkat anak, kemudian menikah dan istrinya setelah bercerai dinikahi olehnya, ini sama seperti menikahi menantu dari anak kandung. Ini yang Nabi SAW selalu kalau Zaid datang mengatakan pada Rasulullah SAW, ya Rasul kayaknya nggak ada titik temu masalah antara aku dengan Zainab. Hari-hari selalu berselisih. Tapi Nabi mengatakan, amsik alaika zaujaka wattaqillah. Zaid, tahan istrimu, jangan kau cerai, bertakwa engkau kepada Allah. Maka Allah mengatakan, fi nafsik, engkau sembunyikan di dalam dirimu sesuatu yang Allah akan singkap nanti. Engkau takut nanti manusia mencelamu, padahal selayaknya Allah lebih harus engkau takut. Maka setelah Zaid jelas menceraikan istrinya, maka kami nikahkan engkau. Bukan Allah perintahkan Nabi untuk menikahinya, tapi kami yang langsung menikahkan engkau. Ini luar biasa. Ini kata Aisyah, kalau ada ayat yang disembunyikan oleh Nabi kalian, ayat ini yang akan disembunyikan. Tapi tidak ada. Semuanya disampaikan. Makanya di Hajjatul Wada tahun 10 Hijriah. Tahun 10 Hijriah. Nabi SAW melaksanakan haji wada. Nabi SAW meninggal pada tahun 11 di bulan Rabiul Awal. Jadi Dzulhijjah, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal. Berarti hanya beberapa bulan setelah Nabi meninggal. Di haji wada itu juga turun ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Agama telah disempurnakan oleh Allah. Maka setelah turun ayat itu tidak ada ayat hukum lagi yang diturunkan oleh Allah karena sudah sempurna. Yang ada ayat peringatan tentang akhirat. Maka di haji wada di padang Arafah, Nabi SAW berkhutbah di hadapan para sahabat. Nabi SAW mengatakan, kelak di akhirat Allah akan bertanya kepada kalian tentang aku. Allah akan bertanya kepada kalian tentang aku. Maksudnya Allah akan bertanya kepada kalian, itu Muhammad, utusan Allah yang kami utus kepada kalian wahai umat Islam, benar-benar telah menyampaikan risalah ini dengan sempurna atau tidak? Itu yang akan ditanyakan Allah kepada kalian. Nabi bertanya, kalau itu yang ditanyakan, apa yang akan kalian jawab? Maka langsung para sahabat mengatakan, nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Kami akan bersaksi nanti di hadapan Allah kalau engkau itu telah benar-benar menyampaikan risalah ini dengan sempurna, dengan baik. Engkau telah melaksanakan amanah, engkau telah memberi nasihat kepada umatmu. Maka Nabi langsung mengangkat jari telunjuknya ke atas, kemudian mengarahkannya kepada para sahabat. Allahumma ishhad, ya Allah,
Saksikan jawaban mereka sekarang. 3 kali diulang oleh Rasulullah. Ya, karena beliau mengemban tugas dengan baik, memberi nasihat dengan baik kepada umat, maka inilah kenapa kita diwajibkan untuk mencintai para Rasul Allah tabaraka wa taala. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi wajib bagi kita mencintai para nabi, terutama nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan waqad kadzdzabal mu'anidun rusulahum. Orang-orang yang ingkar kepada utusan-utusan Allah, mereka mendustakan utusan-utusan ini dengan keyakinan bahwa utusan itu layaknya bukan dari manusia tapi dari malaikat. Ini yang dikatakan oleh orang musyrik dulu. Kenapa Allah tidak utus kepada kita seorang malaikat? Kenapa Muhammad pula dipilih? Ya. Kenapa Allah tidak utus seorang malaikat? Maka Allah jawab, kalau seandainya kalian malaikat yang hidup, maka utusan kepada mereka pasti malaikat. Tapi karena kalian manusia, utusannya juga manusia. Qul law kana fil ardi malaikatun mutmainnin yamshuna mutmainnin lanazzalna 'alaihimul malaika lanazzalna 'alaihim minas sama'i malaka rasula. Jadi kalau malaikat itu ada di bumi, maka kami akan utus kepada mereka utusan dari kalangan malaikat. Tapi kalian dari manusia, ya utusan untuk kalian juga dari bangsa kalian, yaitu dari manusia. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi ini 3 poin buah dari iman kepada utusan Allah. Pertama, kita bisa mengetahui rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya. Itu yang pertama. Karena setelah Allah turunkan Nabi Adam dan Hawa ke bumi, sehingga akhirnya manusia hidup di atas muka bumi ini, Allah tidak biarkan kita begitu saja. Karena Allah sudah katakan kalian harus bisa kembali ke mana? Ke surga. Banyak musuh-musuh yang menghalangi kita semua di dunia ini. Allah tidak biarkan begitu saja. Dengan kasih sayang Allah, Allah turunkan kitab suci, Allah utus seorang Rasul menjelaskan jalan untuk bisa kembali ke kampung halaman kita yang abadi, yaitu surga. Jadi selalu kita ingatkan dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini persinggahan. Orang yang singgah biasanya tidak akan pernah menyiapkan sesuatu yang terlalu banyak. Kalaupun dia miliki, semuanya untuk dipersiapkan di mana? Di akhirat. Maka niat itu luar biasa. Selalu diingatkan para ulama, niat. Apapun aktivitas yang kita lakukan selama halal, jangan lupa niat. Dengan niat itulah timbangan amal kita akan terus bertambah. Mau kerja, jangan lupa niat. Apa niatnya kerja? Menafkahi keluarga, ingin bersedekah dan sebagainya. Maka kerja yang kita lakukan itu berpahala. Tidur, apa niat tidur? Supaya sehat, untuk bisa lebih semangat beribadah kepada Allah. Tadi siang misalnya tidur dulu siang, nanti pada maghrib taklim di Masjid Al-Ikhlas. Pahala itu tidur siang. Jadi niat. Makanya dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala, seorang sahabat, dia mengatakan tidurnya orang yang paham tentang masalah niat itu berpahala, lebih berat pahalanya dibandingkan sholatnya orang yang tidak paham niat. Nah, ini luar biasa ya. Jadi seorang yang paham niat itu dia tidur, tapi tidurnya itu ternilai apa? Pahala. Sedangkan orang yang sholat kadang-kala lupa berniat lillahi ta'ala, sehingga akhirnya sholatnya tidak bernilai sedikit. Tapi jangan pula tidur aja lah Ustaz kalau gitu. Ini jangan pula. Ya, tapi seperti itulah seharusnya seorang muslim selalu memasang apa? Niat. Ya. Untuk apa dia mengerjakan satu perbuatan dia kerjakan. Ini khani kaum muslimin dan muliakan oleh Allah. Kasih sayang Allah kepada hambanya tatkala Allah mengutus seorang Rasul kepada mereka. Kemudian yang kedua, syukur. Kita berikan kepada kita ini. Kemudian yang ketiga, kita mencintai para utusan-utusan Allah, terkhusus Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai iman kepada Rasul. Sekarang kita akan masuk rukun iman
Yang ke berapa? 5 ya. Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Karena rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Hari akhir, kenapa disebut al-yaumul akhir? Yaum artinya hari, akhir artinya. Karena memang tidak ada hari setelahnya lagi. Itu adalah kehidupan terakhir. Kalau di dunia ini masih ada kehidupan yang akan kita hadapi. Sebelumnya kita tidak ada. Kemudian diciptakan dalam rahim, kemudian dilahirkan. Kemudian setelahnya kita akan meninggal. Kemudian setelahnya kita akan hidup. Hidup itu adalah hari terakhir. Berarti tidak ada lagi kematian setelahnya. Tidak ada lagi apa? Kematian setelahnya. Maka disebut dengan al-yaumul akhir. Para ulama mengatakan wasummiya bidzalik li'annahu la yauma ba'da. Tidak ada lagi hari setelahnya. Maksudnya setelah kita bangkit dari tiupan sangkakala yang kedua, kemudian kita menjalani tahapan-tahapan yang panjang dalam kehidupan akhirat, maka ujung daripada kehidupan itu adalah kalau tidak surga, neraka. Habis, sudah tidak ada lagi masa setelahnya. Dalam artian nggak ada lagi tahapan setelahnya, habis, mentok surga atau neraka. Maka disebut dengan yaum al-akhir. Ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Sini para ulama mengatakan yaumul akhir, yaumul qiyamah allati yub'atsun nasu fihi lil hisabi wal jazaa. Hari akhir itu adalah hari kiamat. Disebut dengan hari kiamat karena manusia bangkit dari kuburnya, dari qama yaqumu. Kita bangkit dari kubur. Ditiupkan sangkakala, kita semua keluar dari tanah. Bangun kita semua. Hanya dengan satu tiupan yang ditiup oleh malaikat Israfil. Ditiupkan untuk yang kedua, bangkit kita semua. Ya, kita semua apa? Bangkit dari kubur kita, tegak. Orang-orang kafir mengatakan, "Man ba'atsana min marqadina hadza." Mereka terkejut, siapa yang membangkitkan kami? Terkejut. Hari apa ini? Terkejut mereka karena mayoritas mereka tidak mengimani akan adanya hari akhir. Wa summiya bidzalik yub'atsun nasu fi lil hisab wal jazaa. Manusia dibangkitkan padanya untuk perhitungan dan menerima balasan. Balasan baik atau balasan buruk. Wa summiya bidzalika li'annahu la yauma ba'da. Dinamakan hari akhir, hari kiamat karena memang tidak ada tahapan setelahnya. Haitsu yastaqirru ahlul jannah fi manazilihim wa ahlun nari fi manazilihim. Di mana penduduk surga akan menetap di rumah-rumah mereka, di tempat-tempat mereka di dalam surga, dan penduduk neraka juga akan tetap menetap di tempat-tempat mereka dan rumah-rumah mereka di neraka. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW, nanti kita akan bahas dalam pembahasan takdir, tidak ada seorang pun di antara kalian, kata Rasulullah, kecuali sudah ditetapkan tempatnya atau tempat duduknya di surga, atau tempatnya dan tempat duduknya di neraka. Sudah ada ketetapannya. Jadi di neraka itu ada tempat-tempat, masing-masing memiliki tempat. Ya, seperti penjara. Tapi penjara selalu kita katakan bukan dari batu, bukan dari besi, tapi penjara dindingnya adalah api. Yang disebutkan dalam sebagian tafsir, dari dinding menembus keluar itu 40 tahun. Nggak ada jendelanya, tidak ada ventilasi udaranya, tertutup habis, pengap, panas. Mau berlindung kemana? Mau ke ujung, dindingnya neraka. Mau ke tengah, juga neraka. Ini yang disebutkan. Ini tempat-tempat ini yang disediakan. Ya. Makanya kalau sudah masuk ke dalam, maksudnya orang-orang yang ingkar kepada Allah Taala, itu kekal abadi. Disitulah tempatnya dan tidak ada lagi tahapan setelahnya. Tidak mati dan tidak akan berpindah. Tidak mati dan tidak akan berpindah. Sedangkan penduduk surga juga akan menempati tempat mereka masing-masing yang disebutkan oleh Nabi kita yang mulia SAW. Orang yang paling rendah kedudukannya di surga, yang paling rendah kedudukan di surga, luas kekuasaan yang Allah berikan kepadanya,
seluas raja yang paling luas kekuasaannya di atas muka bumi dan 10 kali lipat sepertinya. Itu yang paling rendah. Taruhlah kalau seandainya dunia pernah dipegang oleh 2 raja muslim, Zulkarnain dan sebutkan sebagian para ulama Sulaiman. Kalau Zulkarnain kekuasaan sampai tempat tenggelam matahari sampai terbit matahari, berarti dipegangnya dunia. Itu Zulkarnain. Berarti seorang yang masuk ke dalam surga yang paling rendah kedudukannya itu seluas dunia dan 10 kali lipat seperti dunia. Itu yang paling rendah. Terbayang enggak? Enggak terbayang. Di situ kekal abadi. Kekal abadi di situ semuanya. Ya itu bisa kita kelilingi Ustaz semuanya seluas itu. Dunianya kita ngelilingi pening. Kita katakan kekal di situ. Kekal abadi. Apapun ada. Apa yang kita minta ada. Itu yang paling rendah. Bagaimana yang paling tinggi? Surga Firdaus. Maka ini kaum muslimin, ini iman kepada hari akhir. Tidaklah kita mempelajarinya kecuali agar kita semangat beribadah kepada Allah Tabaraka wa Taala untuk mendapatkan nikmat ini. Ini yang dulunya nenek moyang kita Adam ditempatkan di situ. Kemudian karena dosa yang dilakukan dia diturunkan ke bumi. Makanya bisa kembali atau tidak kita tidak tahu. Karena semua kita tergadai, semua kita tertawan dengan musuh-musuh kita. Ya berusahalah agar kita bisa kembali ke mana? Ke surga. Ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Iman tadi dengan mengimani 3 hal. Pertama, al-imanu bil ba'ts. Beriman dengan adanya hari kebangkitan. Wa huwa ihya'ul mauta hina yunfakhu fis sur an-nafkhatat tsaniyah. Yaitu dihidupkannya lagi manusia yang telah meninggal. Tatkala sangkakala ditiup untuk tiupan yang kedua. Karena tiupan yang pertama penghancuran. Semuanya binasa. Semuanya apa? Binasa. Sampai sebagian para ulama berpendapat malaikat pun semuanya binasa. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua memang kecualikan malaikat. Ada pendapat ulama yang mengatakan kecuali malaikat. Tapi pendapat yang pertama mengatakan malaikat juga meninggal. Sampai yang niup sangkakala itu pun dicabut nyawanya. Setelah dicabut nyawanya oleh malaikat yang mencabut nyawa, malaikat mencabut nyawa juga dimatikan oleh Allah. Tapi mereka terakhir mati, mereka terakhir pertama kali dibangkitkan oleh Allah. Sehingga mengemban tugas lagi, niup lagi untuk yang kedua. Ini kaum muslimin. Jadi semuanya dibinasakan, semuanya mati. Ini tiupan sangkakala yang pertama, hancur bumi ini. Bumi hancur, tidak ada yang tersisa. Kalau kita mungkin sudah mati terlebih dahulu sebelum itu. Ya, atau ada yang ingin merasakan dahsyatnya kiamat. Nabi kita yang mulia SAW mengatakan ada 2 orang yang paling buruk di sisi Allah. Yang pertama, alladzina yattakhiduna al-qubura masajida, yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang merasakan dahsyatnya hari kiamat. Yang merasakan dahsyatnya hari kiamat. Makanya orang yang merasakan dahsyatnya hari kiamat ini orang yang tidak ada iman di hatinya walaupun hanya sebesar zarrah. Karena sebelum nanti ditiupkan sangkakala, Allah mengutus angin dari negeri Yaman, mengembuskan angin dari negeri Yaman yang sangat halus anginnya, lembut anginnya. Yang dengan sebab angin ini semua orang yang di hatinya ada kebaikan, ada iman, itu semuanya akan meninggal. Sekalipun dia berada di dalam gua yang paling dalam sekalipun, angin itu akan mengejarnya sehingga dia meninggal. Setelah semua orang yang di hatinya ada iman meninggal, tinggallah orang-orang yang seperti binatang dari muka bumi ini, yang kalau berzina maka mereka berzina di tengah jalan. Orang yang paling baik dari mereka bukan yang selamat yang ada hati, yang paling normal dari mereka itu yang mengatakan kalau zina agak pinggir sini apa? Itu yang paling baik.
Itu yang paling baik. Luar biasa ya, Pak. Maka insya Allah dengan izin Allah kita berdoa kepada Allah, insya Allah kita nggak akan merasakan apa? Dahsyatnya api neraka, dahsyatnya hari kiamat. Dibangkitkannya orang-orang yang sudah meninggal di saat ditiupkannya sangkakala yang kedua. Fayaqumun nasu lirabbil alamin, maka semua manusia tegak berdiri di hadapan Rabb semesta alam. Berdiri kita semua. Hufatan ghaira munta'ilin, kaki kita tidak bersandal. Tegak kita, kaki kita tidak pakai sandal. Urat ghaira mustatirin, tidak ada sehelai kain pun tatkala kita dibangkitkan menutupi aurat kita. Telanjang. Luar biasa ikhwan kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah. Ghurlan ghaira mukhtatinin, dan semua kita belum dikhitan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 104, kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami dahulu memulai penciptaan, begitulah kami akan mengulanginya. Wa'dan alaina, ini janji atas kami, pasti akan kami lakukan ini. Inna kunna fa'ilin. Allah bukan hanya sekedar janji, katakan janji, tapi sungguh benar-benar kami akan melakukan. Supaya kalian tahu ini benar, bukan main-main. Jadi Allah mengatakan wa'dan alaina, janji akan kami lakukan ini, sungguh benar-benar kami akan melakukannya. Nah, ini harus kita imani. Kita bangkit, kaki tak bersandar, tak ada pakaian yang menutupi aurat kita, kemudian kita tidak berkhidmat. Dan manusia yang pertama kali diberikan pakaian oleh Allah adalah Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Musa. Itu pertama kali diberikan pakaian. Ini ikhwan kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati oleh Allah. Mana baju-baju mewah yang kita punya? Enggak ada, habis. Ada kita bawa, baju banyak kali, bagus ini. Enggak ada, hancur semuanya. Dompet kita mana? Enggak ada dompet lagi, enggak ada bawa. Dolar apa semua, tanah, perkebunan, emas, enggak ada. Kita datang di hadapan Allah dengan tidak membawa apa-apa. Bahkan disebutkan dalam riwayat hadis Abdullah bin Unais, Buhman itu ditanya kepada Rasulullah SAW, apa? Laisa ma'ahum syai', mereka tidak membawa apa-apa. Sekalipun antum misal ini berwasiat, kalau saya meninggal nanti semua gelang emas yang saya punya masukkan ke kafan saya, waktu bangkit enggak terbawa. Enggak bawa apa-apa. Kita hanya bawa amal, catatan amal kita. Makanya ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kita yang mulia salam mengatakan bahwa yang abadi yang kita punya adalah yang kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Sudah berapa kita bersedekah misalnya? Kita punya uang 1 juta, sedekah kita 5.000. Berarti yang punya kita cuma 5.000. Ini benar, ini yang katakan oleh Rasulullah. Cuman kan nggak nampak itu tabungan itu, ini yang payah pula jadinya kan. Nggak nampak dia. Nanti dapatnya di mana? Di akhir. Seberapa banyak harta kita yang milik kita itu sebenarnya yang kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Ini juga niat. Kita katakan tadi niat. Jadi yang kita gunakan untuk anak, kita gunakan untuk kebutuhan anak dan istri kita, kebutuhan untuk keluarga kita belikan untuk pakaian kita. Ini memang kita niatkan tatkala kita ini sesuai dengan perintah Allah. Kita beli baju, bukan sekedar beli baju. Kalau kita beli baju sekedar beli baju, apa bedanya kita dengan orang-orang kufar? Nggak ada bedanya. Tapi kita beli baju niatnya untuk menutup aurat, pahala. Ini niat. Beli sandal bukan sekedar beli sandal. Beli sandal untuk menunjukkan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Karena Allah sangat senang kalau Allah sudah berikan nikmat kepada seseorang, nampak nikmat itu dalam kehidupan dia sehari-hari. Niat tadi. Jadi bukan berarti sedekah saja yang masuk dalam catatan amal kita, yang kita gunakan untuk kebaikan untuk anak istri, untuk kehidupan, itu kalau kita niatkan insya Allah dapat apa? Dapat pahala. Ini niat ikhwan kaum muslimin dan muliakan oleh Allah. Jadi Buhman tidak memiliki apa? Apa-apa, nggak ada bawa apa-apa. Tinggal semuanya. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW, disitulah Allah berfirman, menyeru, Allah seru semua manusia.
semua penduduk neraka yang sudah ditetapkan masuk ke neraka, jangan dicampakkan dulu ke neraka, jangan masukkan mereka ke neraka kalau masih ada keterkaitan mereka dengan penduduk surga. Begitu juga penduduk surga yang masih ada masalah dengan penduduk neraka, jangan izinkan mereka dulu masuk surga sampai antara mereka diselesaikan dulu. Jadi tengok si fulan ada nggak masalah dengan orang-orang yang masuk ke neraka? Catatannya nggak ada, ya Allah, suruh langsung masuk surga. Masuk surga, masuk surga. Ini ada catatannya, masih ada masalah dengan penduduk neraka. Walaupun orang kafir, masih ada. Allah katakan tahan dulu dia, diselesaikan dulu masalahnya. Ini subhanallah, adil. Allah tabaraka wa taala itu adil. Sehingga para sahabat kala itu mengatakan, ya Rasulullah, kalaulah ada masalah yang terjadi, bagaimana diselesaikan sedangkan kami tidak membawa apa-apa? Maka Nabi SAW mengatakan penyelesaiannya itu dengan pertukaran pahala dan dosa. Jadi misalnya kita punya masalah dengan orang kafir, kita pernah menzaliminya, kita kan ditahan, nggak bisa masuk surga sampai diselesaikan. Lalu bagaimana pahala kita dikasih dia? Enggak. Ya tidak. Dosa dia ditimpakan ke kita, sehingga apa? Dia yang tadinya harus berada di kerak-keraknya api neraka agak naik sedikit. Ringan sedikit. Tapi bisa nggak keluar? Kekal. Itu yang manfaat untuk mereka. Kita seharusnya tinggi, jadi turun kita. Nah ini masya Allah bahayanya ya. Makanya di kaum muslimin, iman kepada hari akhir ini menjadikan kita sebagai seorang muslim memang ingin beramal, kemudian berusaha untuk memperbaiki kehidupan kita. Karena kita akan bangkit sebagaimana disebutkan, tidak bersandal, tidak berpakaian, tidak dikhitan, dan tidak memiliki apa-apa. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Anbiya ayat 104, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana dahulu kami ciptakan mereka, begitulah kami akan mengulangi penciptaan. Kita lahir dalam keadaan tidak bersandal, kita lahir dalam keadaan tidak berkhitan, kita lahir dalam keadaan tidak berbusana, dan kita lahir juga dalam keadaan tidak punya apa-apa. Sama persis. Saat kita dilahirkan bayi, ini sempurna sebagai seorang manusia. Ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Semoga ada faedahnya. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan iman kepada hari akhir pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.